Seperti hari Rabu kemarin tanggal 7 Desember 2022, Gubernur Jawa Tengah sudah merilis penetapan upah minimum kabupaten kota se-Jawa Tengah melalui surat nomor 561/54. Dan itu mulai berlaku 1 Januari 2023. Baik, ini kan pasti ada dinamika seperti di daerah yang lainnya juga di Jawa Tengah pasti ada dinamika antara pengusaha dan juga buruh. Kalau di Jawa Tengah sendiri bagaimana kondisinya Bu Sakinah? Jadi dinamika itu sudah lama berartinya sudah beberapa bulan ada masukan-masukan, kemudian juga Pemprov Jawa Tengah menjaring aspirasi. Jadi meskipun kalau dulu kan ada PP 36 2021, kemudian banyak unjuk rasa, banyak demo yang menyatakan dari Serikat Pekerja bahwa ini kan formulanya formula inflasi atau pertumbuhan ekonomi, kemudian baru dikalikan dengan parameter yang lainnya dan sangat membuat kenaikan itu rendah. Dan memang sudah dihitung-hitung, diperkirakan, sehingga banyak unjuk rasa. Kemudian Pemprov Jawa Tengah membangun komunikasi intens, kemudian juga dengan pemerintah pusat dalam hal ini dari Kementerian Sekretariat Negara itu juga ada mengadakan pertemuan berkaitan dengan sosialisasi, jadi ada percepatan sosialisasi UU CK. Salah satu topiknya terkait dengan ketenagakerjaan, kemudian mengerucut lagi berkaitan dengan pengupahan. Dan kami mengundang seluruh pemangku kepentingan, terutama Serikat Pekerja dari berbagai aliansi atau federasi atau konfederasi. Kesimpulannya waktu itu bahwa semua peserta dari Serikat Pekerja menolak pengupahan mendasari PP 36. Kemudian juga mereka melakukan usulan untuk juga memperhatikan inflasi, karena kenyataannya di tahun ini inflasinya tinggi, kemudian kemarin itu kan naiknya untuk Jawa Tengah di rata-rata 0,55%, itu pasti juga memberatkan. Dan atas diskusi yang berkembang, kemudian Pemprov Jawa Tengah berkirim surat Pak Gubernur ke Menteri Ketenagakerjaan dengan masukan-masukan seperti itu. Jadi paling tidak untuk pengupahannya yang memperhatikan inflasi gitu. Intinya seperti itu yang disampaikan ke pemerintah pusat. Kemudian alhamdulillah juga perkembangan dan dinamika kan ada Permenaker 18 2022 sehingga untuk penetapan upah minimum kabupaten kota dan provinsi menggunakan Permenaker 18 tahun 2022. Jadi seperti itu dinamika yang ada di Jawa Tengah, dan Jawa Tengah lebih membuka untuk komunikasi intens. Komunikasi publik dibuka seluas-luasnya. Kemudian memang perkembangannya dengan adanya Permenaker kan Apindo juga menolak, kemudian melakukan uji di Mahkamah Agung, informasinya kan seperti itu. Tetapi kemarin pertanggal 7 Desember sudah dirilis untuk penetapan UMK Jawa Tengah 2023. Berarti yang diikuti itu formulanya sesuai dengan Permenaker nomor 18 yang menggunakan 3 variabel, betul ya Bu ya? Inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi, dan juga variabel alfa. Itu yang diikuti akhirnya. Ini adalah kesepakatan yang akhirnya sudah dibuat di Provinsi Jateng. Sebetulnya itu bukan kesepakatan, itu kan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bahwa untuk penetapan upah minimum menggunakan untuk penetapan upah minimum 2023 menggunakan Permenaker 18 2022. Nah, itu setelah berkembang kemudian jadi PP 36 tidak digunakan, kemudian menggunakan Permenaker itu tersebut. Dan di klausulnya Permenaker, kalau tidak salah di pasal 2 juga tertulis pemerintah daerah wajib menetapkan upah minimum 2023 sesuai dengan regulasi yang ada di
peraturan ini. Baik. Ini kan yang salah satu yang dikhawatirkan terhadap kenaikan UMK di berbagai daerah adalah adanya PHK karena kenaikan dari upah ini sendiri. Nah, kalau Pak Ganjar sendiri sebelumnya sudah menyebutkan bahwa beliau menjamin tidak ada PHK di Jateng. Ini seperti apa, Bu Sakinah? Kenaikan upah di Jawa Tengah, pasti Mbak Dina juga tahulah UMK-nya Jawa Tengah berapa. Kemudian yang terendah itu berapa, yang tertinggi berapa, disparitasnya berapa. Sangat berbeda dengan yang ada di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Banten, dan di DKI. Di Jawa Tengah itu disparitasnya tidak terlalu tinggi. Yang terendah 1,9 sekian, yang tertinggi di angka 3 lebih sedikit. Artinya tidak terlalu disparitas. Beda dengan yang kami sebutkan tadi. Ada yang masih 1,9 atau 2 lebih sedikit, tetapi yang tinggi itu ada yang sampai 5, nembus di angka 5 juta per bulan. Artinya kan itu sangat perbedaannya sangat jauh. Naik 7% aja sudah di angka mungkin 400.000 sekian. Nah, kalau di Jawa Tengah, menurut kami dan pantauan dari berbagai HRD, owner perusahaan, manajemen perusahaan, mereka insya Allah patuh dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini kuncinya kan kepatuhan. Dan kalau kemarin Pak Ganjar ketika Pak Gubernur Jawa Tengah merilis, beliau itu pas kunjungan di salah satu perusahaan yang melakukan ekspansi atau pengembangan produksi di Kabupaten Pati. Dan data yang ada di kami melalui DPM PTSP memang ada 97 perusahaan yang melakukan relokasi di Jawa Tengah. Terbanyak dari Jawa Barat. Data dari DPM PTSP. Oke, itu menarik nih Bu Sakinah. Ada rencana eksodus begitu ya. Tapi sebelumnya saya mau nanya nih, karena Bu Sakinah menyebutkan bahwa disparitas UMK di Jawa Tengah ini kan memang tidak terlalu jauh dan juga kenaikannya pun memang tidak terlalu ekstrim kalau dibandingkan dengan daerah lainnya. Kalau sampai saat ini respons dari para buruh di Jawa Tengah melihat keputusan pemerintah Provinsi Jawa Tengah seperti apa? Apakah ada penolakan, Bu? Ada yang kecewa, iya. Karena menuntut ada yang kenaikan 10%, ada yang 13%, tapi komunikasi itu alhamdulillah kan kalau Jawa Tengah ini selalu terbuka. Artinya HP saya aja 24 jam bisa dihubungi. HP Pak Gub apalagi juga. Jadi kami itu terbuka masukan-masukan, tetapi kami juga perlu menjelaskan kepada pemangku kepentingan kami bahwa upaya itu sudah ada. Jawa Tengah sudah berkirim surat atas masukan dari pekerja, serikat pekerja yang kita tadi menyampaikan ada pertemuan-pertemuan, kami sampaikan ke Menteri. Ini loh buktinya, Provinsi Jawa Tengah itu sudah mengupayakan itu. Dan sejauh ini alhamdulillah apresiasi dari serikat pekerja terhadap upaya dari pemerintah Jawa Tengah ya diapresiasikan dengan kayaknya insya Allah menerima. Kalau kemarin ada unjuk rasa di depan kantor gubernur ketika penetapan rilis, itu istilah dari mereka pengawalan akan penetapan UMK di Jawa Tengah tahun 2000 untuk pelaksanaan 2023. Jadi gambarannya seperti itu. Kayaknya sih adem-adem saja, kondusif hubungan industrialnya.